Ada kembali di Anyus Pagi pemirsa, 2 unit ruko di Desa Sinunukan 3, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes terbakar api. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan sederhana. Petugas pemadam kebakaran yang datang beberapa saat kemudian berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Alhamdulillah sudah paham dan sudah padam. Dan sudah pendinginan tadi ya? Iya. Penyebab kebakaran sendiri? Masih dalam proses penyelidikan gitu ya? Penyelidikan. Di Serang, Banten, sebuah rumah terbakar akibat mengisi daya baterai ponsel diletakkan di atas kasur. Sementara di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 3 bangunan mes tempat tinggal pekerja terbakar diduga akibat korsleting listrik. Warga perumahan di Komplek Bumi Mukti Indah Ciracas, Kelurahan Serang, Kota Serang, Banten, dikejutkan dengan kebakaran salah satu rumah pada malam tadi. Iya, Cok, airnya juga kecil. Khawatir menyebar, warga pun berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga, kebakaran terjadi karena penghuni rumah mengisi daya baterai ponsel yang diletakkan di atas kasur yang kemudian memicu percikan api. Kemungkinan kayaknya dari colokan HP ya. HP. Karena itu kan langsung ke kasur ya. Langsung sekaligus kencang. Di dalam rumah ada penghuni apa gimana? Karena tadi sih tidak ada, Pak ya. Karena memang yang punya rumah itu sedang berjualan di alun-alun. Biasanya dia jualan jagung bakar. Kalau anaknya lagi main karena masih umur SD ya. Di sekitaran musola, kalau orang tuanya memang lagi berjualan. Rumah dalam keadaan kosong. Selama 2 jam, api berhasil dipadamkan yang menghanguskan kamar depan dan ruang tengah. Masyarakat pun diimbau tidak mengisi daya ponsel di atas kasur, terutama saat tidur. Sebab berpotensi menimbulkan kebakaran karena panas yang dihasilkan baterai saat pengisian. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi saat membakar 3 bangunan mes pekerja di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore. Besarnya api dengan cepat merambat ke bangunan sekitarnya. Petugas yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebanyak 3 bangunan mes tempat tinggal hangus terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Baru dugaan, kita belum pastikan. Sementara dugaan korsleting listrik. Ada kesulitan apa dalam pemadaman tadi? Kesulitannya memang sumber air agak jauh. Kita sampai unit pompa portable dan quick response ke Saikin, Kali Pesanggerahan. Jadi karena di awal tadi kita belum dapat akses. Tapi alhamdulillah pas di pertengahan kita dapat akses dari kolam renang dan bisa dinyatakan aman. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit dan 62 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Saingbati melaporkan. Truk pengangkut mobil Ferrari terguling di Cengkareng, Jakarta Barat akibat kecelakaan mobil senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan. Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang.
Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet nggak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. 11 orang jemaah haji debarkasi Surabaya dilarikan ke Poliklinik Asrama Haji Sukolilo setelah terdeteksi mengalami penurunan kesehatan setibanya dari Tanah Suci. Mereka pun harus menjalani pemeriksaan COVID-19. Sistem pemantauan kesehatan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya mendeteksi 11 orang jemaah haji dari berbagai wilayah di Jawa Timur dari 5 kloter memiliki suhu tubuh tinggi sepulangnya dari Tanah Suci. Kondisi ini terpantau melalui proses identifikasi kesehatan atau screening menggunakan metode pemeriksaan COVID-19 yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Surabaya. Temuan dilanjutkan Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masing-masing jemaah. Intinya menyampaikan bahwa terdapat jemaah dari Kabupaten Kota Bapak Ibu yang kita lakukan pemeriksaan swab dengan hasil antigen negatif dengan hasil laboratorium sedang menunggu proses pemeriksaan. Metode pemeriksaan COVID-19 diantaranya apabila suhu tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius dan saluran pernapasan yang bermasalah akan dilakukan swab antigen COVID serta dilanjutkan pemeriksaan PCR. Pengetatan pemeriksaan kesehatan ini terpaksa dilakukan menyusul merebaknya kembali virus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Di tengah hamparan Tanah Suci Madinah terdapat surga kecil yang ditumbuhi hamparan pohon kurma ajwa. Kurma istimewa yang menjadi favorit Nabi kini dibudidayakan dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Tak menggunakan pestisida kimia, kebun ini menerapkan pertanian organik penuh. Mulai dari pemilihan benih, perawatan pohon, hingga pemanenan dilakukan dengan sangat teliti, menjaga kualitas dan kesucian kurma ajwa. Penggunaan metode alami untuk menjaga kualitas dan rasa khas kurma ajwa. Bukan hanya soal panen, tapi juga soal menjaga warisan dan nilai spiritual dari kurma ini. Setelah dipanen, kurma ajwa langsung masuk ke tahap seleksi yang bisa memproses ribuan kurma per jam. Mesin-mesin modern digunakan untuk memilah kurma berdasarkan ukuran, kematangan, dan warna. Tak berhenti di situ, sentuhan manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan hanya kurma terbaik yang dikemas. Setelah disortir, kurma ajwa dikemas dalam kemasan premium dan siap diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Inside the factory, we have the state-of-the-art laser machine, sorting laser machine. I think this is the first one here in Medina. They can sort by quality, by color, by even rotab or date. Skin broken. It can sort all kind of damages. They can throw it out and give you by sizes. Tak sekedar buah, kurma ajwa dari Madinah adalah warisan spiritual. Dari kebun yang diberkahi hingga ekspor ke berbagai negara inilah buah tangan dari Madinah yang menyatukan cita rasa, sejarah, dan kecintaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. PSSI resmi menugaskan Kepala Pencari Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, untuk mencari pesepak bola bertalenta di seluruh penjuru tanah air. Tahamata akan mulai berburu pemain berbakat Indonesia setelah sistem pencarian selesai dalam 3 bulan ke depan. PSSI resmi menugaskan Simon Tahamata sebagai Kepala Pencari Bakat untuk Timnas Sepak Bola Indonesia. Simon akan bekerja dengan Badan Tim Nasional untuk mencari pesepak bola muda berbakat dari seluruh penjuru negeri di tanah air. Jadi 3 bulan ke depan kita pastikan scouting system kita jalan. Simon, saya tugaskan cari 2 anak muda untuk jadi tim scouting Simon.
Dalam pencariannya, legenda Ajax Amsterdam ini memastikan akan mencari pemain yang bertalenta lebih di sepak bola. Pelatih 68 tahun berdarah Maluku ini menyebut pemain yang akan dicarinya diantaranya pemain yang memiliki teknik dan mental pemenang. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner. Everything what a professional player needs, I want to give it to him because I was also look at me, I'm still the smallest. Saya tinggal kecil buat sama melawan orang-orang yang tinggi, mas saya kecil tuh. Saya mesti pakai sengaja layang. Simon pun diminta membuat sistem pencarian pemain yang ditargetkan bisa berjalan dalam 3 bulan ke depan. Simon akan mulai menjalankan tugasnya memburu pemain untuk U17, U20, U23 hingga timnas senior yang juga akan bekerja sama dengan tim kepelatihan dari Patrick Kluivert. Ya, pemirsa. Baik, pemirsa, timnas putri U19 mempersiapkan diri menjelang laga semifinal Piala AFF melawan tuan rumah Vietnam. Ya, Vietnam merupakan lawan yang berat bagi Garuda Pertiwi, namun skuad besutan Akira Higashiyama tidak gentar dan siap untuk meraih kemenangan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Dan sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Rika Nayanufus. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tim Putri Indonesia U19 mempersiapkan diri menjelang laga semifinal Piala AFF melawan tuan rumah Vietnam. Indonesia sendiri lolos ke semifinal, usai finish sebagai runner-up grup B. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian bagi Sydney Hopper dan kawan-kawan. Mengingat Vietnam tampil impresif dengan menyapu bersih semua laga di grup A. Selain itu, faktor teknis lainnya juga menjadi kendala bagi timnas putri U19 untuk bisa tampil maksimal. Vietnam is one of the biggest and strong team in Asia, but we have to show our best tomorrow, and then we ready to fight against Vietnam. I would say if we play football with a great field, we will show our best. So we have a very good player, and now we improve a lot as a team. So again, if we can play football with a great field, we will win. Thank you. Tantangan berat lainnya yang dihadapi Indonesia adalah Vietnam, tim langganan final Piala AFF Wanita U19 3 edisi beruntun, meski berakhir sebagai runner-up. Catatan ini tentunya akan menjadi modal penting bagi timnas putri U19 agar bisa meraih kemenangan dalam laga semifinal yang digelar Senin sore waktu setempat.